Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Irkani SPDI. Saya adalah salah seorang mahasiswa PPG Transformasi dalam Jabatan PEK 1 tahun 2025 pada LPTK IAIN Pontianak. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025, saya akan melakukan praktek mengajar pada kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Intisarul Mubarak, Desa Keramat, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, dengan mengambil materi semester 2, yaitu materi jual beli, sebagai salah satu syarat dalam mengikuti uji kinerja. Bagaimana pelaksanaannya? Mari kita saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelaksanaan pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar yang akan dipimpin oleh seksi keagamaan kelas 6 ini. Silakan dipimpin membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelaksanaan pembelajaran, Bapak akan mengabsen siswa-siswi sekalian. Siapa tahu ada yang tidak hadir pada hari ini. Dan kita mulai absennya. Yang pertama, Az-Zahra. Ya. Ahmad Husairi. Hadir Pak. Gusti Nur Hafizah. Hafizatul Zahra. Hayatul Jihan. M. Ayub Maulana. Hadir Pak. M. Fadil Ilmi. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan semester kedua materi tentang jual beli. Nah, Bapak mau tanya, siapa yang tahu apa arti jual beli? Arti jual beli? Sebelum kita memulai pembelajaran. Nah, apa itu jual beli itu? Kegiatan yang sering kita lakukan yang tiap hari. Apa itu jual beli? Adalah tukar barang. Nah, ada yang menambahkan lagi dengan dibuat dan kabur. Nah, itu syaratnya. Jangan membeli aja langsung atau membeli sesuatu tanpa ada izin dan kabur. Karena kita tekankan apa itu rukun dan syarat jual beli. Nah, kemudian kenapa kita ini harus melakukan jual beli? Kenapa? Karena kita adalah manusia, adalah makhluk sosial, orang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Di samping itu juga, kenapa kita melakukan jual beli itu kenapa? Nah, kenapa? Karena kita ingin membeli ataupun menukar barang yang kita butuh. Kita butuhkan, mau beli buku, mau beli pensil dan sebagainya. Mau kayak kalau orang tua kita mau beli beras, kita kerja dan sebagainya. Tentu ada dilakukan praktik jual beli. Nah, oleh karena itu penting sekali kita bicarakan kalau di dalam itu termasuk bab muamalah, adanya interaksi antara manusia yang satu dengan lainnya. Dan kita bicarakan babnya kalau itu bab muamalah. Nah, oleh karena itu penting sekali kita membicarakan tentang jual beli ini. Dan apa saja
tujuan Bapak memberikan pelajaran tentang materi jual beli yang Bapak tekankan yang pertama yang siswa-siswi sekalian memahami itu apa pengertian jual beli, apa itu jual beli pengertiannya, kemudian hukum-hukum jual beli itu pembelajaran seperti kita tentang pada pertemuan kali ini. Kemudian memahami tentang rukun dan syarat jual beli. Nah, ini kita tampilkan videonya. Kemudian memahami tentang jual beli apa saja yang dilarang dari Islam. Ini tidak boleh dilakukan, tidak sah jual beli itu dilakukan. Nah, itulah yang kita akan bicarakan nantinya pada pertemuan kali ini tentang materi jual beli ini. Nah, selanjutnya Bapak akan terangkan ataupun apa tampilkan tentang pengertian daripada jual beli dan hukum jual beli. Oleh sebab itu, siswa sekalian harap menyimak video yang Bapak tampilkan di layar ini dan pahami dan biar analisis apa masalahnya tentang jual beli apa saja, kemudian hukumnya apa saja, pahami dan analisis dan biar pahami atau biar catat yang penting yang belum penting yang daripada pengertian dan daripada hukum jual beli ini. Selamat menyaksikan. Jangan. Hari ini kita akan belajar yang pertama tentang pengertian jual beli dan yang kedua tentang hukum jual beli. Sekian anak, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Pengertian jual beli. Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan al-bai'u, yaitu artinya menukar suatu barang dengan uang atau barang lain yang sebanding dan harus sesuai dengan syarat hukum yang ditentukan. Jika jual beli sudah dilakukan, maka pembeli berhak untuk mendapatkan barang tersebut dan penjual berhak mendapatkan uang atas barang tersebut. Jual beli sudah ada sejak zaman dahulu kala. Akan tetapi dulu jual beli masih menggunakan cara barter. Apa itu barter? Barter adalah tukar menukar suatu barang dengan barang lain. Hukum jual beli. Hukum dasar dari jual beli dalam Islam adalah mubah atau boleh. Hukum jual beli 4 macam. Yang pertama adalah mubah atau boleh. Ini adalah hukum dasar dari jual beli. Kemudian yang kedua, wajib apabila barang tersebut merupakan keharusan, misalnya untuk membayar hutang. Kemudian yang ketiga, sunnah, misalkan menjual barang kepada orang yang sangat membutuhkan. Kemudian yang keempat, dapat berlaku haram apabila menjual barang yang dilarang dalam syariat. Misalnya, menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti orang lain, jual beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat. Hari ini kita akan belajar tentang ketentuan jual beli. Materi yang pertama yang akan kita pelajari adalah hukum jual beli, kemudian syarat sah jual beli, dan yang terakhir jual beli yang diperbolehkan dan dilarang dalam Islam. Hukum jual beli dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah ada penjual, yaitu orang yang memiliki barang untuk dijual. Kemudian yang kedua, pembeli, yaitu orang yang membeli. Yang ketiga, benda yang dijual. Kira-kira apa ya yang dijual pada gambar berikut ini? Benar, sayur mayur. Kemudian yang keempat, alat tukar yang sah. Biasanya alat tukar ini berupa uang. Kemudian yang terakhir adalah ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan dari penjual dalam menawarkan dagangannya, sedangkan qabul artinya pernyataan setuju dari pembeli. Yang terpenting dari ijab dan qabul adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Apabila keduanya telah sepakat, maka jual beli menjadi sah. Syarat penjual dan pembeli dibagi menjadi 4. Yang pertama, dilakukan oleh orang yang berakal. Hal ini dikarenakan agar tidak terjadi penipuan dalam jual beli. Kemudian yang kedua, dilakukan atas kemauan sendiri dan tidak dipaksa. Kemudian yang ketiga, barang memiliki manfaat.
agar tidak menimbulkan pemubaziran bila dibeli. Yang keempat, balik atau dewasa. Tetapi anak-anak yang belum balik juga diperbolehkan melakukan jual beli untuk barang-barang yang bernilai kecil, misalnya seperti jual beli buku, makanan ringan, dan sebagainya. Kemudian syarat barang yang dijual. Ada 5 syarat barang yang dijual. Yang pertama, barang dalam keadaan suci atau dapat disucikan. Kemudian yang kedua, barang yang dijual harus memiliki manfaat agar tidak menjadi mubazir. Kemudian yang ketiga, barang yang dijual adalah milik penjual atau milik orang lain yang dipercayakan kepadanya untuk dijual. Salah satu contohnya adalah Rasulullah SAW yang pada masa muda pernah menjualkan dagangan yaitu unta milik Khadijah. Kemudian yang keempat, barang yang dijual dapat diserah terimakan langsung sehingga tidak terjadi penipuan dalam jual beli. Kemudian yang terakhir, barang yang dijual dapat diketahui dengan jelas baik ukuran, bentuk, dan sifatnya oleh penjual dan pembeli. Jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang dalam Islam. Selanjutnya, jual beli yang diperbolehkan dalam Islam antara lain sebagai berikut. Yang pertama, telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Kemudian yang kedua, jenis barang yang dijual halal seperti sayur, kemudian ikan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, jenis barangnya yang dijual suci. Kemudian yang keempat, barang yang dijual memiliki manfaat. Yang kelima, jual beli yang dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan karena paksaan. Kemudian yang keenam, jual beli dengan prinsip saling menguntungkan. Jangan sampai ada yang dirugikan dari salah satu pihak. Adapun bentuk jual beli yang terlarang dalam agama Islam karena merugikan antara lain yang pertama, memperjualbelikan barang-barang yang haram seperti khamr, daging babi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, jual beli barang untuk mengacaukan pasar. Yang ketiga, jual beli barang curian. Kemudian, jual beli yang dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang merugikan. Kemudian yang kelima, jual beli yang mengandung unsur tipuan. Yang keenam, jual beli barang yang belum jelas, misalnya menjual ikan dalam kolam, menjual bintang di langit, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, jual beli barang untuk ditimbun. Hal ini tidak diperbolehkan ya. Silakan Bu. Di pameran nih, saya nih di pameran. Sedikit Bu. Apa ya? Silakan beli Bu. Silakan Bu. Enak. Kue cubit ya. Boleh deh, Bu bungkus. Oh, ini uangnya ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Ribu. Uang pas 20.000. Tahunnya hidupnya sama tanggal 10.000. Buat kalian aja deh bayarnya. Kan dibungkusin Ibu. Sebenarnya Makasih yang ya. harus dikembalikan 30.000. Ah, banyak banget kok. Yang dekat kecil. Ini masih. Wah, ada di satu barang. Sekarang kita sudah memastikan tentang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama kan tadi pengertian jual beli, yang kedua rukun jual beli, yang ketiga syarat dan rukun jual beli, syarat daripada penjual jual beli, syarat daripada jual beli. Kemudian apa yang jual beli yang dilarang atau yang boleh nanti kan bisa kita tadi.
semuanya saya makan 5 biji kentang. Semuanya 5 biji. Total semuanya seharga 5.000 rupiah. Dijual semuanya seharga 1.500. Kalau kamu boleh menawar apa Nah, dari ketiga adegan ini kita dapat menyaksikan bahwa yang pertama adanya penjual pentol dan pembeli pentol, tetapi adegan yang pertama ini yang langsung memakan pentolnya tadi, langsung dimakan sampai 5 biji tadi kan, tanpa sebelum ada ijab dan kabul. Dulu ada proses ijab dan kabul. Langsung berapa semuanya sudah di perutnya, di telannya semuanya ke 5 biji tadi. Langsung setelah itu baru melakukan ijab dan kabul. Saya beli seharga 5 rupiah, dia penjualnya tadi saya jual seharga 5 rupiah. Adegan yang kedua itu tidak langsung memakan antara penjual pentol tadi dan pembeli pentol tadi. Yang pembeli tadi tidak langsung memakan pembelinya. Ketika itu langsung mengambil pentol 5 biji, ada barangnya di tangan, masih di tangan, berapa harganya? 5.000 rupiah. Saya beli seharga 5 rupiah, saya jual kata penjual tadi, maka terjadilah transaksi akad ijab dan kabul tadi. Transaksi jual beli terjadi. Kemudian yang ketiga tentang proses tawar menawar roti tadi, harga satu roti sebenarnya 1.500. Nah, lalu ditawar oleh pembeli tadi, bisakah? Katanya tadi kalau saya beli 3 harganya 4.000 rupiah. Seharusnya 4.500. Karena melakukan tawar menawar biasa kita kan dalam transaksi jual beli adanya proses tawar menawar. Bisakah harganya 4.000 rupiah kalau saya mengambil 3 biji roti? Kata penjual tadi, kalau Bapak ingin 5 biji harganya 7.000 saja. Nah, kalau yang biasa kan 7.500 kan 1.500 kali 5 7.500. Karena dia beli 3 saja, lalu harganya bisa tadi ditawar 4.000 rupiah saja. Nah, itu adalah contoh. Ini kita bahas nanti apa yang salah ataupun yang kurang daripada hukum jual beli. Selanjutnya Bapak akan mengetes kalian apa saja yang termasuk daripada hukum jual beli, syarat penjual dan pembeli, dan syarat barang yang diberikan dan jual beli yang tidak sah. Itu adalah potongan kertas sudah Bapak sediakan. Nah, oleh karena itu Bapak sudah buat seperti ini. Jadi kalian siswa-siswa sekalian harap mengambil potongan kertas tadi dan menempel ke depan kelas ini, ke papan tulis ini. Yang adanya Dua. Nah, selanjutnya kelompok kedua, wakil oleh siapa? Hadir kan? Hadir.
ada yang termasuk penjual. Nah, sudah tiga ada penjual, pembeli, ada barang yang dibelikan barangnya. Selanjutnya, ayo lagi. Nah, yang keempat. Selanjutnya kelompok selanjutnya lihat, ayo lihat. Nah, dirangkaplah sudah rukun jual beli ini ada lima penjual pembeli apa saja. Yang pertama apa? Baleh dan berakal sehat. Tidak bisa orang biar. Kalau yang belum baleh bisa aja rukun jual beli dari orang beli. Nah, yang kedua tidak ada pengurusan. Jadi orang yang bukan jika membuang harta tidak bisa melakukan akad jual beli kepada penjual tertentu. Nah, dari ini kita dapat melihat bahwa ada beberapa syarat dari penjual ataupun pembeli. Yang pertama, baleh dan berakal sehat. Yang kedua, tidak ada pengurusan. Yang ketiga, suka sangat jelas syarat dalam diberikan. Yang pertama, suci dan bermanfaat. Selanjutnya, kelompok selanjutnya habis. Nah, yang kedua syaratnya adalah milik sendiri atau dikuasakan kepada orang lain. Nah, milik sendiri dapat dikuasai dan jelas diketahui kedua belah pihak. Ukurannya, jadi kalau ukurannya, sifatnya, apa yang dirasa. Jual beli belum ada di tangan. Sebelum pembelajaran lupa tutup, Bapak akan membagikan LKPD ini ataupun lembaga beasiswa yang berkenaan dengan materi kuliah kita tentang jual beli. Yang akan mengetahui apakah situasi kalian paham atau tidak tentang berbagai materi pada jual beli tadi, tentang pengertian jual beli, hukum syarat jual beli, dan jual beli yang dilarang tadi. Masyarakat itu ya. Sebelum saya tutup, saya akan melakukan kesimpulan tentang materi pada hari ini. Jual beli, pengertian jual beli itu apa itu jual beli? Jual beli adalah tukar menukar barang dengan alat pembelian yang sah. Maksudnya kayak kita kan rupiah nih, rupiah, uangnya uang berbentuk rupiah. Askan nih ke Amerika, kalau Malaysia. Kalau dengan akad ijab dan kabul dengan hukum syariat Islam sesuai ketentuan syariat Islam, itu adalah pengertian jual beli. Menurut bahasa itu al-bai'u, artinya jual beli, tukar menukar barang. Nah, sedangkan hukum jual beli kan ada 4. Ada hukum asalnya adalah boleh atau mubah. Kemudian bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, dan bisa jual beli itu menjadi haram. Kalau syarat jual beli yang sudah tempelkan sini, kalian tempelkan semuanya. Hukum jual beli ada 5, ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dibelikan, ada uang alat tukar yang sah, dan ada ijab dan kabul. Ijab dari mana? Dari silakan kabul dari pembeli. Saya beli, harga buku ini seharga Rp4.000. Kata penjual, kata pembeli, kata penjual, saya jual buku ini seharga Rp4.000. Itu penting. Yang kedua, syarat penjual pembeli ada baleh dan berakal sehat, tidak ada pemborosan, kemudian suka sama suka atau tidak ada paksaan. Selanjutnya, syarat barang diberikan suci dan bermanfaat, tidak boleh najisnya, milik sendiri atau dikuasakan kepada orang lain. Yang tetangga sebelahnya tadi, kalau ada yang beli silakan, saya juga. Kemudian dapat dikuasai dan jelas seperti kedua pihak, baik ukurannya, harganya, batu timbangannya, takarannya, kayunya misalnya jenis apa kalau beli meja, harganya juga. Kemudian jual beli di antaranya adalah ijab dan kabul. Ijab itu adalah perkataan dari penjual, beberapa tidak ulangi lagi, dan kabul adalah perkataan dari pembeli. Harus sesuai lah, ucapan ijab dan kabul harus sesuai. Itu di antara syarat daripada penjual dan pembeli dan ijab dan kabul. Kemudian jual beli yang tidak sah.
yaitu jual beli sistem ijon atau tidak nampak bonnya. Jadi buah tadi masih di pohon, putingnya masih di pohon, belum jelas lagi buahnya. Sudah juga jual beli belum ada di tangan, ayam yang masih terlepas, boleh. Kemudian jual beli benda najis, ya, kotoran, mungkin boleh. Nah diantaranya itulah saja yang dapat disampaikan. Tapi yang jelas daripada perkara ini adalah kita lebih teliti apa saja masalah yang sering timbul dalam kita jual beli ini. Apa saja? Kan tadi, nah Bapak tekankan yang pertama tadi, yang video yang pertama jual beli tadi. Pertama ada penjual, ada syaratnya. Ada. Penjual, pembelinya ada. Awal uang tadi harga 5.000, kemudian ijab dan kabul jual 5.000 rupiah. Kau nanya Bapak, barangnya ada gak yang adegan pertama? Yang waktu mau pintu tadi, ada nggak ada barangnya? Sudah tidak ada lah. Sudah kemana barangnya? Sudah di dalam yang bagusnya kayak apa? Seperti akad jual beli ataupun adegan yang kedua. Pak, saya beli nih. Bu, saya beli barangnya, sudah ada pintunya sudah di tangan seharga 5.000 rupiah. Barangnya 5 biji, ada pintunya jelas. Jadi yang bagusnya lagi ketika kebiasaan pian-pian ataupun siswa sekalian ketika membeli pentol, bagusnya itu sop pentolnya berapa biji, minta sausnya, jangan langsung dimakan. Barangnya sudah di tangan, sudah pas di tangan, sudah ada di tangan, baru melakukan ijab dan kabul. Itu yang sesuai hukum Islam. Kenapa? Karena sudah memenuhi daripada hukum jual beli. Penjual ada, pembelinya ada, barang yang dijual ada, contohnya sudah di tangan, uang ada, kemudian ijab dan kabul. Itu satu pertama yang bermasalahkan, harus sikap tekankan, jangan kebiasaan itu dibawa. Nah, yang masalahkan adalah solusinya, ambil penjualnya, tusuk kedua gigi, hanya melakukan ijab dan kabul. Oke, itu yang pertama. Yang kedua benar. Yang ketiga, adanya sistem tawar-menawar. Adegan membeli lebih dari harga itu seharusnya 1.500, seharga 4.500 ketika 3 biji. Tapi adanya proses tawar-menawar itu boleh tawar-menawar dengan catatan adanya suka sama suka, tidak ada paksaan. Kamu kalau enggak menjual 4.000 saya tampar. Kalau paksaan ini gua takut, penjual ini takut. Nah itu walaupun kelihatannya sah, itu tetapi dalam syariat bisa tidak sah. Itu masalah yang pertama kan, gara-gara tidak ada barangnya. Sering terjadi juga masalah ketika jual beli yang langsung kabur. Mau beli pisang, berapa harga pisang ini? Harga pisangnya seharga 10.000. Saya beli jadi, tidak ada transaksi ijab kabul, tidak ada, langsung serahkan uangnya, langsung pergi. Itu masalah aja juga. Yang ketiga yang sering masalah juga, diantaranya tidak ada orang memberikan kuasa ketika menjualkan barang orang lain. Contoh, satu penjual jeruk, di sampingnya penjual gorengan. Harga gorengan satunya seharga 2.000. Nah, ketika tukang gorengan, penjual gorengan itu pergi tanpa ada memberikan kuasa kepada penjual jeruk tadi, maka penjual jeruk itu tidak dibolehkan menjualkan gorengan pemilik penjual gorengan. Ketika penjual gorengan ke WC, datang pembeli mau beli gorengan, harganya satunya 2.000. Nah, kalau yang penjual jeruk tadi menjualkan gorengan tadi, tahu kan harganya pada 2.000, ambil 5 ke 10.000, menjualkan terjadi transaksi walaupun kelihatannya sah, tetapi dengan Islam tidak memenuhi syarat barang dijual beli. Nah, kenapa? Karena tidak ada kuasaan kepada orang lain. Ketika penjual gorengan tadi ingin pergi ke WC atau ada keperluan lain, paman penjual jeruk, saya titip dagangan saya, kalau ada yang beli silakan jualkan. Nah, kalau ada kuasa seperti itu, maka boleh. Nah, oleh karena itu yang sering kita perhatikan, yang masalah yang sering itu, kalau silahkan menjadi penjual, nantinya harap diingat, dipahami tentang masalah rukun jual beli, syarat jual beli, syarat diberikan, dan jual beli yang dilarang apapun tidak sah dalam praktik jual beli. Alhamdulillah, penelitian kita telah selesai pada hari ini. Mohon maaf, mungkin Bapak ada kesalahan atau kesilapan ataupun meminta waktu kalian. Salah dan bila mohon, bila kita bersama-sama membaca Alhamdulillah.